Nah, dulunya itu kita langsung pecah. Setelah pecah, proses 3 bulan hasilnya seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bonsai Indonesia. Kali ini berjumpa lagi dengan channel Segoro Bonsai ya, pastinya ya, bukan channel orang lain ya. Kemarin kan berada di Raden Sinom, kemudian di mana lagi tuh ya, banyak ya. Nah, kali ini channel Segoro Bonsai akan berbagi ilmu mengenai program pohon sansang dengan pecah batang. Nah, ini akarnya sudah melingkar, kemudian nanti kita kasih tahu cara-caranya. Nah, ini yang alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah satunya pasti tatakan ya. Ini tatakan terbuat dari talang, kita pakai talang, bisa pakai genting ataupun benda-benda keras yang lebar, intinya biar akar itu tidak masuk ke dalam tanah, tapi ya tetap masuk ke dalam tanah ya, tapi menyamping, bukan masuk ke dalam tanah ke ngurak mengisor ke orang, tapi menyamping ya. Oke ya, oke, kita lanjut, jangan banyak cincong, mari kita simak video-video berikut. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Segoro Bonsai. Dan jangan lupa di skip-skip ya. Kok jangan lupa di skip-skip? Jangan di skip-skip dong pastinya ya. Oke, check it on. Setelah itu buka dulu, buka polybagnya, kita lihat hasil programannya. Dulu itu ini dari setek kemudian kita langsung pecah, jadi nggak nunggu akar dulu tumbuh, tapi langsung dipecah, batangnya itu langsung dipecah. Tapi ternyata hidup ini. Kan banyak nih teman-teman yang takut, katanya setek sansang pecah nggak hidup. Nah, ini ternyata kita coba hidup, jadi setek langsung dipecah, itu pun hidup. Nah, ini usia 3 bulan guys, dari penanaman setek itu udah kayak gini nih. 3 bulan penanaman setek, akar udah banyak. Media yang dipakai adalah tanah bambu pastinya ya, media yang dipakai tanah bambu gembur. Nah, setelah disetek dulu itu langsung ditanam di polybag, kemudian karena ini dipecah, kita ikat sininya, bisa masuk ke sini mas, kameranya mas. Nah, ini lihat akarnya nih guys. Nah, akar-akar yang di atas ini kita tidak pakai, nah kita buang saja. Tuh, pasti melingkar. Nah, bawahnya jangan lupa dikasih alas. Ini kita pakai genting nih, ada genteng, bisa genteng plentong, bisa genteng apa sih, orang-orang lah. Yang penting benda keras dan tumpul, tapi jangan untuk memukul orang ya, hanya untuk menataki pohon sansang. Kita didik pohon kita supaya menjadi pohon yang bagus. Nah, kalau dididik dari kecil pasti akan bagus. Masa ala kadarnya manusia. Manusia pun kalau dididik dengan baik dari kecil, wah, pasti luar biasa sakti. Kayak Sembara itu sama Jaka Tingkir, Jaka Tarub itu kan dididik dari kecil guys. Sama, kalau pohon pun dididik dari kecil pasti dia akan maksimal. Pohon pun kalau dididik ya, ditempa dari kecil, dipelintir, kemudian diketok akar, terus digapa kena lah, itu kan kon prihatin wite lah. Setelah prihatin kan tetap hasilnya maksimal kayak gue. Nah, ini kita kan bawahnya kasih alas nih guys, bawahnya kasih alas genting. Nah, setelah itu kita tahap untuk pembesaran. Nah, nih akarnya bisa dilihat mas tuh. Nah, akar-akar yang di atas ini kita tidak pakai, kita pakai akar-akar yang ada di bawah, karena masih lembut kita tanam saja. Nah, ini bagus sekali ya guys akarnya ya guys.
kayak apa ya, mie. Nah nanti setelah 3 atau 4 bulan ke depan kita kontrol lagi untuk memilih akar-akarnya. Nah serambi nunggu akar-akar ini menjadi lebih besar, baru kita pilih mana yang perlu dan mana yang tidak perlu digunakan. Seperti itu. Oke, itulah tadi proses lanjutan dari stek pohon sancang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tanam 5 pohon guys. Dulunya itu kita dapat pohon ini tuh dari stek kira-kira itu 10 sentian guys. 1 kilan lah ini. 1 kilan berapa senti ini? Berapa ya mas? 20 mas. Oh 20 ya. Oh iya 20 bukan 20.000. 20 cm. Oh 20 cm. Bukan ribu bukan ya? Bukan kilo ya? Oke, katanya mas kamera itu 20 cm. Nah dari 20 cm itu kita langsung pecah guys. Jadi kayunya itu langsung dipecah jadi 8 atau 6. Nah ini dipecah 8 atau 6 lah. Sininya tengahnya itu dikasih bambu tangsel, kalau bahasa Jawanya kita tangsel mana, pantek mana, jedep. Nah ngene terus dijiret rapi ya. Nah kayak gue ya. Sing orang ngerti ya berarti dolan mengeneh, penasaran. Yang orang ngerti bahasa Indonesianya tangsel apa kok kayak gue ya. Nah terus ditangsel karo bambu bres. Nah atasnya kita ikat pakai tali rafia agar tidak pecah seperti ini. Nah langsung bres diikat, kemudian kita tanam. Nah setelah 3 bulan kita tanam dari polybag. Nah ini hasilnya. Nah itu seperti itu. Nah nanti setelah 3 bulan kemudian atau 1 atau 2 bulan ya, kiranya waktu 1, 2 atau 3 bulan ini kita kontrol lagi. Kita kontrol lagi mana akar yang perlu dipilih dan mana yang akar yang tidak perlu dipilih. Seperti aku memilih calon istriku sendiri, mana yang perlu dipilih dan mana yang tidak perlu dipilih. Mana yang perlu dibuang, apa dibuang mas? Terus diapain? Oh disingkirkan. Mana yang perlu disingkirkan dan mana yang tidak perlu disingkirkan. Itu seperti itu ya kata Mas Febri ya. Ya itu tadilah, bahwasanya kalau pohon itu dididik dari kecil otomatis hasilnya akan maksimal. Itu seperti itu. Manusia pun kalau dididik dari kecil pasti dia akan sakti. Seperti Joko Tarub dan Joko Tingkir. Itu seperti itu ya guys. Nah jadi itulah tadi prosesnya, ada 5 pohon. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi anda semua para pecinta bonsai dimanapun kalian berada ya, dari alam goib maupun ke alam nyata, dari pencinta segoro bonsai dari alam goib halo dari alam nyata halo, yang ada di sana di kemari wes kabehan kabeh lah ya. Intinya semangat berproses dan jangan lupa tersenyum. Sebelum tersenyum itu dilarang. Nah ini guys, ini adalah proses yang sudah 3 bulan. Nah hasilnya seperti itu ya, bisa disimak baik-baik tuh. Nah nanti kita pilih lagi mana akar yang perlu dipotong dan mana akar yang tidak perlu dipotong. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Segoro Bonsai. Salam Bonsai Indonesia.